Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai yang Tuhan boleh izinkan bagi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun kita dibatasi oleh situasi dan kondisi ruang dan waktu, tidak mungkin berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi walaupun hanya lewat streaming, sama-sama kita akan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita. Tidak akan pernah kita balas segala apa yang pernah Tuhan berikan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu hanya Yesus saja yang menjadi utama dalam kehidupan kita semua. Kita mau cinta Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tunduk kepala semua. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik luar biasa bagi kami. Di pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu mau menyenangkan akan Engkau Tuhan. Kami rindu mau meninggikan akan Engkau Tuhan. Lewat kehadiran-Mu Tuhan, kami akan rasakan sukacita yang besar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di rumah, dimanapun mereka berada yang menonton lewat streaming ini Tuhan. Kami hanya berdoa, Tuhan lawati mereka Tuhan. Dikala kami menyembahkan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mulaikan persekutuan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tetap mengambil posisi menyembah Tuhan. Kita akan katakan kepada Tuhan bahwa yang ku sembah hanya Yesus, yang terutama di dalam kehidupan ini, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian, angkat suaramu, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Yang terutama, haleluya. Oh, haleluya. Yang terutama di dalam kehidupan ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi katakan dari awal, yang terutama dalam kehidupan ini, yang haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Meninggikan yang terutama dalam kehidupan ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama katakan dari awal, yang terutama di dalam kehidupan ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya
saya mau cinta. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saya mau cinta ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, saya mau cinta yang lagi. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Saya mau cinta. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta lagi. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, oh Tuhan, saya mau cinta Yesus. Mari dengan lembut, dengan lembut. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini pengakuan kami. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Mari angkat tanganmu dan lembut katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Amin, amin, amin. Cinta, kami mau cintakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau cintakan Engkau Tuhan, memberikan hidupan kami seutuhnya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk bersorak Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siap untuk memuji Tuhan. Kita akan siap untuk bersorak untuk Tuhan di saat pagi hari ini. Amin. 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 Kurang kedengaran suaranya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari katakan dari awal, masuk hadiratnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Ya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Dan sekali lagi, saat hati menyembah, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam. Sekali lagi, oh Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih kuat kan? Amin. Amin. Haleluya. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Bagi jemaat Tuhan mungkin yang di rumah yang akan memberikan korban persembahan, silakan scan barcode yang tersedia di layar untuk memberikan korban persembahan. Ataupun ada nomor rekening yang di layar yang tertera, silakan memberikan korban persembahan. Sambil kita akan memuji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Rayakan
Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, ya, rayakan, Yesus. Lagi katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup, haleluya, selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Dan awal lagi kita akan angkat pujian ini, rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup, haleluya, selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah lewat pujian kami ini Tuhan, sesuatu yang berbau harum lagi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Lewat apa yang kita alami hari-hari ini, situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, yang sulit sekalipun, kita akan tetap selalu berkata, Tuhan, kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami sudah melihat dan merasakan bagaimana terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, biarlah hari ini sama-sama menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau tetap cinta kepada Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena lewat apa yang kita sudah alami, Tuhan masih izinkan kita ada di dalam dunia ini, yang walaupun ada duka, ada banyak pergumulan, ada air mata, tapi di balik semuanya ini kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Amin, haleluya, amin. Yes. Haleluya, amin, amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ini pengakuan kami kepada-Mu Tuhan. Ku tetap setia. Amin, 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 amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Dari apa yang ku miliki, haleluya, ku persembahkan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Mari lagi katakan dari awal, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin, haleluya. Ku tetap cinta. Amin, 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 amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, 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 amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak. Amin, Yesus Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan lembut katakan, terlalu banyak, haleluya, terlalu banyak dan terlalu besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan.
dimanapun kami berada, umat-umat Tuhan, saat ini Tuhan yang menjadi pengakuan kami bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami Tuhan, tidak dapat kami balas Tuhan. Oh Tuhan, amin, amin. Seluruh hidupku, haleluya, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Lagi terlalu banyak, terlalu banyak. Haleluya, mari dengan kasih Kristus hambanya akan melayani. Oh Tuhan, amin, amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selamanya. biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Biar kami tetap mau cinta kepada Engkau, biarlah kami tetap mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Meskipun banyak tantangan, mungkin masalah atau apapun yang mungkin datang dalam kehidupan kami, tapi biarlah kesetiaan kami, biarlah kecintaan kami terhadap Engkau semakin hari semakin bertambah. Karena Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu dan saat yang Kau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala apa yang kami alami di hari-hari ini. Ada yang sebagian mungkin di dalam gereja, tapi ada juga yang ada di rumah masing-masing. Tetapi menjadi keyakinan kami bahwa hati kami senantiasa tetap tertuju kepada Engkau, senantiasa menunjukkan kasih kami Tuhan kepada Engkau, menunjukkan kesetiaan kami, sehingga apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mau memuji Engkau, kami tetap memuliakan Engkau. Dan kalau saat ini juga kami akan Tuhan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah akan senantiasa terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, agar setiap firman yang kami dengar itu dapat Tuhan masuk bahkan tertanam dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi Tuhan kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu kesempatan lagi yang Tuhan boleh percayakan buat kita semua, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini karena berkat Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada, bahkan kita boleh beribadah dalam segala keterbatasan ya. Mungkin kita harus ada yang di rumah, ada yang tempat ini. Dan kami yakin, kami percaya bahwa
Yang terpenting hati kita. Apakah hati kita terus tertuju kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, dengan kita mau memuji Tuhan, dengan kita mau menyembah Tuhan, dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga pribadi tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terlalu yakin, saya percaya bahwa kita yang boleh menyaksikan, kita yang boleh mendengar, kita yang boleh membaca firman Tuhan saat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan saatnya kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi di Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ketiga. Mungkin ayat ini sudah banyak kali kita membaca ayat ini, karena ini bukan ayat yang asing, tetapi sudah banyak kali kita baca ayat ini. Tapi saya mempunyai kerinduan untuk kita akan bersama-sama belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, dengan kita melihat kondisi hari-hari ini yang tidak memungkinkan untuk kehidupan kita ini untuk kita berbuat lebih. Tetapi saya percaya bahwa kita akan senantiasa melihat berkat-berkat Tuhan asalkan kita tetap menuruti akan setiap firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan saya akan pandu dari tempat ini. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ketiga. Sini perikop firman Tuhan dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan yang bagi saya cukup sederhana, dan sebenarnya ketika kita membaca ayat-ayat ini kita sudah tahu apa sih arti atau apa sih makna dari ayat-ayat ini. Tetapi saya rindu untuk menyampaikan ayat ini kembali. Memang ada kalanya kehidupan orang percaya itu memang seringkali atau acap kali kehidupan kita ini membaca firman Tuhan itu tidak utuh, sehingga yaitu firman Tuhan itu ada kalanya mungkin hanya sebagai ketika kita merasa mungkin gelisah kita baca Alkitab. Itu mungkin hanya seperti obat atau seperti makanan, kalau kita lapar baru kita baca Alkitab. Tetapi oleh karena itu banyak hal, ada kalanya kehidupan kita ini ya baca separuh-separuh ayat saja. Jadi siapa manusia yang tidak ingin hidupnya diberkati Tuhan? Ya, setiap orang tentu ingin diberkati dalam kehidupannya, dalam kehidupan ini, amat lebih dalam kita menghadapi COVID-19 ya. Ya, ada banyak hal yang kita hadapi sudah istilahnya kalau Desember ini, kalau kita melihat bahwa ini ini bulan kelahiran dari COVID-19 ini, yang awal mulanya ada di Wuhan, Cina sana. Dan bulan demi bulan kita boleh lewati, dan saya percaya kalau kita boleh lewati semuanya ini, maka ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan itu ada berkat ya. Oleh sebab itu hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia. Ya, demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat. Ya, lebih banyak. Makanya kalau kita lihat mungkin dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9,
1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9, mungkin kita harus baca ayat ini. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan katakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Ya, ada kalanya kehidupan kita ya sampai di situ aja ayat itu. Tetapi kalau kita baca ayat ini kembali, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ada kalanya kehidupan kita ini lupa tentang bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang, kalau kita mau kembali kepada konteks kita pada saat ini, oleh karena itu saya mungkin memberikan satu tema untuk firman Tuhan saat ini, buah dari sebuah ketaatan. Jadi ada kalanya kita memang membaca firman itu seperti itu ya, tanpa kita membaca keseluruhan dari ayat itu atau keseluruhan dari perikop itu, apa sih maksudnya. Jadi di sini bahwa sekali lagi bahwa tidak sedikit orang Kristen memberi penekanan lebih kepada hal berkat, sampai-sampai berkat dipakai sebagai tolok ukur kedewasaan rohani seseorang ya. Ada kalanya akhirnya membuat ya, kalau Anda tidak diberkati berarti ya mungkin seperti itu, karena memang Anda belum dewasa, mungkin Anda mungkin kurang ini kurang itu. Tapi bagi saya bagaimana bahwa kedewasaan itu memang harus dinilai dari cara berpikir kita tentang Tuhan, cara berpikir kita tentang Allah yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam hidup ini, memang tidak ada yang salah. Ya, tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita tentunya. Dirancangkan mengenai berkat itu dalam hidup kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu ya ke dalam konteks yang benar ya. Jadi melalui mungkin dalam kisah Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga tadi, kita sudah sama-sama membaca bagaimana bahwa ada satu tokoh Alkitab yang di sini disebutkan Abram ya. Di sini satu perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah Abram dipanggil oleh Allah, ya. Di sini kita dapat belajar tentang apa maksud Tuhan dengan berkatnya dalam kehidupan orang Kristen, ya. Jadi sekali lagi bagaimana kehidupan kita bahwa kita diberkati untuk apa? Jadi jangan kita memfokuskan kehidupan kita ini kepada berkat-berkat itu saja, ya. Dan pada akhirnya membuat kita itu yaitu salah melangkah di dalam kehidupan kita. Ya. Ya, jadi di sini ada beberapa poin yang saya mungkin lihat dari ketiga ayat ini. Yang pertama di situ dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, masih dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan sampai ke kedua A itu, di situ firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, jadi ayat kedua sampai kepada aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi hal yang pertama di sini bagaimana bahwa ini mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan apa yang dikasihinya, ya. Apa yang dikasihinya. Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya dan rumahnya menuju ke tempat yang istilahnya belum jelas karena tidak tahu dikasih tahu di mana sebenarnya tempat itu berada. Yang akan ditunjukkan selagi di sini ya memang butuh ketaatan dari seorang Abram untuk sehingga dia bisa pergi ke satu tempat yang saya katakan tadi yang belum jelas, ya. Tetapi di sini kalau kita lihat bahwa ternyata di sini bahwa Abraham taat dan dia pergi meninggalkan tanah itu, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya,
ya. Ini tentunya merupakan pergumulan yang berat bagi Abram, ya. Dan kalau saya catat di sini bahwa perintah Tuhan kepada Abram jelas bahwa dia harus pergi meninggalkan negeri, sanak saudara dan rumahnya, ya. Ini jelas. Jadi dan kalau saya meneliti sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, sebenarnya berdasarkan konteks dekat dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, ke-11 ayat ke-27 sampai 32, dan konteks jauh dari Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-20, ayat yang ke-2 sampai yang ke-4. Di situ ada indikasi bahwa panggilan Tuhan kepada Abram dalam Kejadian pasal yang ke-12 yang sudah sama-sama baca itu merupakan panggilan yang kedua. Ya, karena sebelumnya Tuhan telah memberikan perintah yang sama kepada Abram di tanah kelahirannya, akan tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa Abram itu masih membawa keluarganya, yaitu ayahnya ikut di dalam perjalanannya. Ya. Oleh sebab itu ketika ayahnya meninggal di Haran, Tuhan kembali mengulangi perintahnya yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini, bahwa ini menunjukkan betapa Abram sangat bergumul untuk mentaati perintah Tuhan. Ya, ini sekali lagi kembali lagi kepada sebuah ketaatan, ya. Jadi dia harus bergumul untuk sangat bergumul yang sangat berat ya bagi saya, karena memang ketika kita pun atau mungkin saya pribadi pun ketika mau mungkin ketika orang kamu harus pergi ke sana, mungkin setidaknya saya harus tahu tempat kondisi di sana seperti apa. Dan saya yakin, saya percaya ke Abraham ini seperti itu juga, bahwa dia juga pergi, ya dia mungkin mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu, hal itu. Jadi kalau hal yang pertama yang saya catat di sini adalah Tuhan menuntut ketaatan kita, ya, ketaatan dari setiap orang yang percaya, ya, ketaatan dari setiap orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Yang kalau kita membaca yang pada akhirnya Abraham mentaati perintah Tuhan ini. Abraham ini mentaati perintah Tuhan ini dan dia pergi, ya. Dan dia pergi. Dan kemudian ketika Tuhan mengulang panggilannya kepada Abraham ini, ya, dia juga menyatakan janji berkatnya kepada Abraham, ya. Abraham dia juga menyatakan Tuhan nyatakan janjinya kepada Abraham ini. Jadi ketika seorang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa itu bukan karena pilihannya, melainkan karena Tuhanlah yang telah memilih. Ya, Tuhan telah memilih, menentukan, menebus dan memeteraikan kita. Itu terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-14, bahwa sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa itu bukan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah jadi itu bukan karena pilihannya, jadi bukan apa yang maksudnya di sini saya mau sampaikan bahwa bukan karena pilihannya, melainkan karena Tuhanlah yang telah memilih. Jadi Tuhanlah yang telah memilih kehidupan kita. Tuhanlah yang telah menentukan kita, menebus kita, bahkan memeteraikan kita. Bahkan kalau hari-hari ini kita lagi merayakan akan kelahiran dari juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi memang seharusnya kita harus sampaikan bahwa selamat Natal itu memang sebenarnya ya, karena Natal itu artinya kelahiran doang gitu kan. Jadi tadi pun karena hari ini juga adalah hari khusus bagi saya, ada juga yang menyampaikan bahwa selamat hari Natal, ya, selamat hari kelahiran juga bagi saya gitu. Jadi sebenarnya makanya dalam bahasa Inggris kan disebutkan Merry Christmas, ya, Christmas, ya. Maksudnya selamat kelahiran dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh karena kasihnya dia menyatakan itu, dia rela untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Jadi orang Kristen itu telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta, ya, sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikan kepadanya. Panggilan Tuhan menuntut ketaatan dari yang dipanggilnya.
Sama seperti kepada Abraham, Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan, adalah penyerahan diri yang tentunya seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan menuntut ketaatan kita. Marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Dan hal yang kedua yang saya catat di sini adalah poin yang kedua, yaitu dalam kitab Kejadian, masih dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, yang kita lihat mulai ayat yang ke-2b sampai yang ketiga. Ayat ke-2b itu dimulai, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu firman Tuhan. Jadi hal yang kedua yang saya catat di sini adalah Tuhan menuntut kita menjadi berkat. Terkadang kita ketika orang Kristen membaca ayat ini ya, hal yang menarik perhatiannya adalah tentang berkat saja. Ya, Tuhan akan menjadikan kita berkat. Dan itu berkat saja. Padahal pada hal ini bahwa supaya kita diberkati, agar supaya kehidupan orang lain juga diberkati oleh kehidupan kita, itu intinya. Ya. Jadi berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu sebenarnya agar supaya kehidupan kita ini boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Hal berkat ada dalam ayat 2 ini seringkali menjadi fokus perhatian orang Kristen, tetapi apabila diperhatikan dengan seksama teks ini, ya, kalau kita mau belajar tentang Alkitab, ya, atau kita lebih dalam lagi, amat terlebih, atau kita melihat dari sisi bahasanya, sebenarnya ada hal yang lebih, ya. Sesungguhnya fokus perhatian Abraham bukan semata-mata kepada janji berkat. Nah, jadi dalam ayat 2 ini tetapi fokus perhatiannya adalah perintah Tuhan, ya. Sesungguhnya ada 2 perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3 ini. Yang perintah pertama itu tentu yang saya tadi, pergilah. Kejadian 1 ayat 12 ayat 1. Perintah yang kedua adalah dalam kata dan engkau akan menjadi berkat. Sebenarnya dalam kata engkau akan menjadi berkat ini dalam tata bahasa Ibrani itu, bahasa yang dipakai untuk menulis kitab Perjanjian Lama, bahwa dapat diterjemahkan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk pernyataan dan bentuk perintah. Ya, bentuk pernyataan dan bentuk perintah. Ya, berdasarkan struktur kalimat dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ketiga ini, kata engkau akan menjadi berkat lebih tepat diterjemahkan dengan bentuk perintah, sehingga terjemahannya menjadi jadilah berkat. Jadi hal yang pertama Tuhan tuntut kita menjadi apa? Kita taat di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua di sini yang saya catat di sini adalah biarlah kehidupan kita, Allah menuntut kehidupan kita jadilah berkat. Jadi fokus Abraham bukan kepada janji berkat Tuhan, tetapi kepada perintah untuk pergi. Dan ya, untuk pergi atau kita tetap untuk taat, untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat. Selain itu dalam tata bahasa Ibrani kata engkau akan menjadi berkat mempunyai fungsi menyatakan tujuan dan pemberian janji berkat itu. Ya, ini hal yang menarik ya. Jadi sekali lagi sini saya mau sampaikan di sini bahwa jadi Tuhan menghendaki agar melalui berkatnya Abraham menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain, bagi yang lain. Dengan kata lain tujuan berkat Tuhan adalah untuk menjadikan kita berkat, ya, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Jadi adapun berkat itu sendiri bukan semata-mata berkat jasmani ya, tetapi juga berkat rohani. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 3b katakan bahwa dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini hal yang menarik. Jadi bahwa kehidupan kita ini seperti tema yang saya sampaikan tadi, bahwa buah dari ketaatan. Jadi bukan saja kita diberkati, tetapi kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi hal yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di hari-hari ini, meskipun dalam masa-masa sulit, ya. Tetapi itu terjadi pada bulan Desember dan sampai bulan Desember pun ini masih ada.
dan yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita, meskipun mungkin kita dalam keadaan kesulitan, ya, dalam keadaan mungkin bahkan pas-pasan, bahkan kita pun butuh bantuan orang lain. Tetapi sekali lagi yang saya mau sampaikan di sini bagaimana bahwa sekali lagi panggilan terhadap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kita taat dan kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kita. Jadi sekali lagi inilah sesungguhnya yang kalau kita melihat bagi setiap orang Kristen yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita itu adalah inilah, biarlah kehidupan kita tetap mau taat kepada Tuhan, ya. Ya, meskipun dengan kondisi yang terjadi di hari ini, biar kita tetap taat dan biarlah kita tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kita, ya. Jadi inilah juga yang seharusnya menjadi fokus kehidupan kita, ya, di dalam berkat Tuhan. Memang melalui ketaatan kita Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti sampai diberkati saja. Jadi yang saya mau tekankan saat ini bahwa melalui berkat Tuhan itu orang Kristen diharapkan menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi sekali lagi marilah, yang saya tetap mau tekankan saat ini, marilah kita tetap berlomba-lomba menjadi orang Kristen sebagaimana Tuhan sudah menunjukkan kasih pada kehidupan kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih yang sangat besar bagi kehidupan kita. Mari kita tunjukkan itu juga kepada orang lain. Kita juga seberapapun kehidupan kita, seberapapun, karena memang kalau kita melihat ada begitu banyak orang yang di luar sana yang mungkin kita sudah susah, tetapi mereka lebih susah dari kita. Ya, mungkin mereka untuk tidur pun agak lebih susah. Kalau kita mungkin masih bisa tidur di rumah. Dan ini yang harus kita lihat di hari-hari ini. Jadi memberkati orang lain melalui berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan, dan yang terutama dengan menyaksikan kabar baik tentang Kristus, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang firman Tuhan tetap nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita tetap menyaksikan akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyatakan kemurahan bagi kita, biarlah kita juga mau berkemurahan kepada orang lain. Biarlah kehidupan kita ini, biarlah tetap kita mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Maka sebagai orang Kristen harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai kasih sesuai dengan kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi biarlah kehidupan kita saat ini, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami di hari-hari ini, tetapi satu keyakinan saya bagaimana bahwa kalau kehidupan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini pun, ini hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkanlah kemurahan Tuhan itu kepada orang lain juga. Tunjukkanlah kasih kasih Tuhan itu kepada orang lain, agar kita melihat. Karena firman Tuhan katakan, jadilah saksi dimanapun kita pergi berada. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Dan saya yakin, saya percaya bahwa sekali lagi ada dua hal yang Tuhan tentunya inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa kita tetap mau taat kepada setiap firman Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi berada. Dan jadi apa yang menjadi buah dari sebuah ketaatan adalah kehidupan kita akan menjadi berkat. Bahkan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Taat ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku taat
jawab setia doaku, taat perintah-Mu, taat perintah-Mu. Ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Haleluya. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Baik, lagi katakan taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan. Lagi katakan taat perintah. Kami mau taat akan setiap firman-Mu Tuhan, akan perintah-Mu Tuhan, selalu firman. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, mau jadi seperti Engkau Yesus yang disempurnakan selalu Tuhan, agar kehidupan kami ini boleh menjadi berkat, agar kehidupan kami ini juga boleh menjadi Tuhan saluran berkat untuk banyak orang, agar kehidupan kami ini lebih hari lebih mau taat kepada Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Amin. Sempurnakan selalu jalan, langsung jalanku yang memuliakan. Lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu
memuliakan. Lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu haleluya. Yesus. Disempurnakan Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lagi, sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Seperti-Mu Biarlah kami disempurnakan Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberikan kemampuan untuk kami menjadi taat, untuk kami boleh menjadi berkat, bahkan diberkati oleh Engkau Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan lagi, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan. Oh, nama-Mu, haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kami tetap mau belajar taat kepada Engkau, taat akan setiap kebenaran firman-Mu, Amin. taat akan setiap firman-Mu, akan Amin. setiap perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, Amin. agar kehidupan kami ini boleh menjadi berkat, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala apapun yang Kau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Amin. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Kau boleh kerjakan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Kau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami boleh dengar di saat siang hari ini. Kami yakin percaya bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa memeteraikan setiap firman-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan Amin. kami kemampuan Amin. untuk kami dapat Tuhan melakukan akan setiap perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Kami yakin percaya, baik yang kami ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami boleh diberkati oleh Engkau, kami boleh disertai oleh Engkau, dan kehidupan kami apapun yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau menyempurnakan semuanya Tuhan, agar benar-benar hati-Mu yang disenangkan, hati-Mu yang Tuhan diagungkan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Marilah kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Marilah kita mau memperoleh berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.